Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, classmate. Masih jam 10 ya, kita masih pakai selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Oke, perkenalkan saya Habib Prasetyo yang akan memandu acara kita hari ini di 60 menit ke depan. Sebelumnya, saya mau menjelaskan tentang apa sih itu kelas bersama. Kelas bersama adalah komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dengan menjadi penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu dan para pencari ilmu sepanjang hayat. Kelas bersama merupakan salah satu komunitas yang berada di bawah naungan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kelas bersama hadir sehingga para penyedekah dan para pencari ilmu dapat bertemu di ruang kelas tatap muka maupun virtual untuk belajar bersama. Kelas bersama menjadikan perpustakaan sebagai ruang utama berkumpulnya para penyedekah dan pencari ilmu, dengan harapan perpustakaan dapat terus tumbuh menjadi tempat mencari ilmu, tidak hanya dengan membaca koleksi yang ada, namun juga memberikan ruang untuk belajar bersama. Oke, classmate semua, selain kita berbagi ilmu, di kelas bersama juga menyediakan wadah untuk teman-teman yang ingin mendonasikan buat sahabat-sahabat kita yang terkena COVID ya. Donasi bisa melalui di kitabisa.com/kelas bersama bisa. Oke kan? Sambil kita mencari ilmu, kita juga bisa dapat banyak pahala. Amin. Oke, kita lanjut ke penjelasan tentang tema kita pada hari ini di episode ke-17 kelas bersama for parents, Sabtu 4 Juli 2020. Ngobrol asik di rumah aja. Kita akan mengangkat tema dilema ibu bekerja. Wah, seru banget ya. Suka ditanya ya, kenapa sih kok hostnya cowok gitu? Ya gimana ya, kita kan sama, mungkin saya juga berkeluarga dan saya punya 3 orang anak dan narasumbernya ini juga luar biasa gitu ya. Kita sebelum ke narasumber, aku mau bacakan dulu ya CV beliau ya. Jadi beliau adalah seorang ASN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jabatannya sebagai analis pendidikan di Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau juga seorang ibu dengan 3 orang anak. Untuk background pendidikan luar biasa, dia S2 di Educational Leadership University of Wollongong, Australia. Well, luar biasa kan? Oke, untuk mempersingkat waktu kita panggilkan saja Ibu Sri Lestari Yuniarti. Halo, Hai Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Mas wabarakatuh. Habib. Ketemu Halo, lagi, halo. Ketemu lagi ya Mbak Yuni ya. Aku ketemunya manggilnya online. biasanya ketemu Ya, manggilnya Mbak Yun biasain aja ya. aja. Kalau bunda tuh kayaknya ketuaan ya, Yun. Terasa bunda paut ya. Serasa bunda PAUD, betul. Ya. Oke, Mbak Yun, kita sapa dulu teman-teman yang ada di YouTube nih. Ada dari NTB. Silakan Mbak Yun, kita sapa dulu teman-teman classmate di YouTube. Hai, halo semua. Ini manggilnya classmates ya. Classmate dong. Classmates-nya ada dari saya tadi sempat lihat sebentar Mas Habib di YouTube, dari NTB, dari Makassar. Ada dari Cilacap, halo Cilacap, kangen saya. Halo. My home, Cilegon ada Cilegon. iya, kampung halaman dari Cilegon juga. Oh, Lumajang. Oh, banyak deh. Lumajang, Jawa Timur ya. Ketemunya di sini. Banyak. Heeh. Ada Mbak Terima Rina tuh manggil aku kasih. Mas Habib ya. Mbak Rina nih spesial guest karena dia selalu hadir dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Luar biasa ya. Salam kompak Mbak Rina. Oke, Mbak Yun, kita pada hari ini mau membahas terkait tema yang cukup menarik ya, tentang dilema ibu bekerja. Ini teman-teman sudah menanti-nantikan nih dilema ibu bekerja. Waduh, pasti seru banget ya. Cuman di sini nggak ketahuan ya Mas Habib, audiens kita sudah ibu-ibu semua berkeluarga atau ada yang masih lajang? Ayo, yang masih lajang angkat tangan, masih lajang. Yang masih lajang nih Mbak berarti Dewi. persiapan nih ya, persiapan. Oke. Kalau Mbak Rina nih ada 2 anaknya nih, saya tahu nih. Oke, ayo Mbak Yun, silakan Mbak Yun untuk berbagi ilmunya.
Terima kasih Mas Habib, terima kasih teman-teman di backstage kelas bersama online. Jujur ini senang banget saya ada di sini, kehormatan diundang oleh inisiator, founder dari kelas bersama online, teman satu ruangan dulu, Mas Roland Zakaria. Terima kasih banyak. Dari sekian yang ditawarkan, saya memilih tema ini aja, karena tema ini membuat saya hanya sharing aja yang sudah saya kerjakan sehari-hari, terutama setelah saya menikah ya, berkeluarga, punya anak 1, 2, 3, dan saya juga bekerja. Jadi ini adalah cerita, sharing, berbagi, sebagaimana Mas Roland katakan, ayo sedekah ilmu gitu. Siapa sih yang nggak mau sedekah gitu kan? Di saat kita punya kelapangan, bahkan di saat nggak lapang sekalipun, kita dianjurkan untuk bersedekah. Nah kali ini berbaginya adalah berbagi pengalaman gitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti saya yakin nih banyak masukan Mas Habib dari audiens, mungkin berbagi juga nanti di sesi diskusinya ya. Oke. Sebagai ya supaya agak runut kita ngobrol-ngobrolnya, saya sudah siapkan ini, dilema ibu bekerja. Tadi saya sudah disampaikan oleh Mas Habib, saya adalah ASN, pegawai negeri sipil. Sebenarnya saya bekerja dari tahun 1999. Nah, Mas Habib udah lahir belum tuh? Atau masih balita jangan-jangan ya? Saya sudah bekerja secara profesional, artinya dibayar, dapat hak segala macam sebagai pekerja sejak tahun 99. Jadi praktis sudah kurang lebih 21 tahun. Menikah tahun 2002, jadi 18 tahun lah saya bekerja sebagai seorang istri juga dan seorang ibu kemudian. Anak saya 3, tadi belum disampaikan Mas Habib. Anak saya 3 sudah menjelang dewasa, yang pertama mau kelas 3 sudah naik kelas 3 SMA sekarang ini, kemudian yang kedua naik kelas 2 SMP, dan yang paling kecil naik kelas 5. Jadi lengkap, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD gitu. Nah, banyak sukanya cerita di Kemdikbud ini saya kerja, banyak sukanya tapi ada juga dukanya ya. Dukanya ya dilema itulah sebagai pekerja yang juga ibu gitu. Nah, kita satu-satu ya. Nah, ternyata kita ibu bekerja ini nggak sendirian saya. Di Indonesia tahun 2019, datanya Kemen PPA, itu ada 51,8% ternyata perempuan usia 15 tahun ke atas bekerja di ranah publik. Gitu. Masih jauh sih dibanding dengan laki-laki, 80 sekian persen. Dan ini pergeserannya tuh rasanya tiap tahun naik meskipun pelan ya. Mungkin seiring dengan perkembangan zaman ya, tuntutannya makin bertambah, sehingga banyak istri, ibu yang memutuskan bekerja di ranah publik. Kita sepakat ya bahwa bekerja ada yang di rumah, ada yang di ranah publik. Yang kita bahas kali ini adalah kita ibu yang bekerja di ranah publik. Itu kemudian ya slide-nya. Nah, ini alasannya saya ngelihat dari bukunya Mbak Ana Yulia, Working Mom and Kids, itu ada beberapa yang melandasi kenapa ibu memutuskan bekerja di ranah publik. Yang pertama itu jelas untuk menambah pendapatan keluarga. Ini kayaknya yang paling banyak ya. Sayangnya nggak ada survei sih. Tapi dari pembicaraan kanan kiri itu yang sering terdengar adalah alasan ini. Jadi suaminya bekerja, tapi istrinya memutuskan juga bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Kemudian ada juga yang aktualisasi diri atau menyalurkan bakat atau kemampuannya. Ada juga yang prestis, jadi sebenarnya dia sudahlah itu udah selesai, kebutuhan keluarga udah tercukupi, tadi dia pengen ada prestis atau status sosial yang dirasa meningkat ketika dia memutuskan bekerja. Ada juga yang beralasan pengen menyumbangkan sesuatu yang aku punya, yang aku mampu untuk masyarakat. Gaji oke, tapi nggak terlalu signifikan menjadi alasan.
Dan yang paling, yang terakhir ini adalah karena tuntutan hidup. Dia single parent atau orang tua tunggal sehingga mau nggak mau dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu. Nah, selanjutnya, apa yang jadi alasanmu? Nah, ini kan tiap orang berbeda ya, ada yang bekerja tadi itu alasan untuk mendapat penghasilan, menambah prestis dan segalanya. Nah, alasan, seseorang ibu atau istri ketika memutuskan bekerja ini macam-macam. Saya pribadi dulu awal bekerja, setelah menikah kemudian sampai sekarang itu ada pergeseran gitu. Kalau dulu mungkin ya pengen mengaktualisasikan kemampuan S1, kemudian apalagi setelah S2 rasanya pengen ada sesuatu yang diaktualisasikan dari apa yang kita mampu. Tapi seiring bertambahnya usia, pengalaman hidup, rasanya sekarang lebih pengen jadi sebaik-baik manusia, udah. Jadi apapun kondisinya, memberikan yang terbaik lah gitu. Ya, next, selanjutnya. Nah ini nih, tadi di awal saya sempat sampaikan jadi banyak cerita suka, seneng, bahagia karena bekerja, tapi ada aja dukanya, salah satunya adalah dilema. Jadi dilema sebagai ibu yang memutuskan bekerja. Nah, suatu saat kita mengalami ini nih, ada nggak classmates yang nggak pernah, punya dilema ketika bekerja? Galau, sedih, khawatir atas 2 pilihan nih, kerja atau di rumah aja nih, gitu. Nah, pengalaman saya, dilema ini saya hadapi sampai sekarang saya masih kadang-kadang menghadapi ini, ketika misalnya bulan Ramadan gitu ya, ketika saya secara pribadi udah komit untuk tidak meninggalkan rumah atau meninggalkan ya, keluar kota ya, tapi ternyata ada keharusan, nah itu yang aduh luar biasa. Atau Sabtu Minggu ya, Mas Habib pernah ngalamin ya, Sabtu Minggu harus juga apa namanya, keluar kota untuk, urusan dinas luar gitu. Nah itu yang kadang-kadang, masih menimbulkan nih dilema, khawatir, galau, nggak enak gitu ya, dan seterusnya itu. Tapi itu harus dihadapi, harus dicarikan solusinya dan dijalani. Gimana cara menghadapinya atau membuat solusi dari dilema yang ada? Selanjutnya. Nah, Plang ini menggambarkan ketika sebenarnya, seorang perempuan sudah menikah, kemudian punya anak, sebagai ibu, ketika dia memutuskan bekerja, sebaiknya adalah dia sudah menyiapkan nih, rencana-rencana seperti ini. Kalau nanti aku kerja, apa yang harus, eee, menjadi backup gitu. Buat saya penting adalah, izin dari suami, bahwa suami merestui ini, pilihan saya untuk bekerja, ketika sudah punya anak, anak-anak juga mendukung, gitu. Nah, ketika ini sudah kita dapat, itu luar biasa, keluarga menjadi support system yang paling dahsyat gitu. Nah, ketika menghadapi dilema juga pasangan dan anak-anaklah yang menjadi cermin gitu. Ketika bekerja pun sehari-hari tidak usah keluar kantor ya. Merekalah pasangan dan anak-anak yang menjadi semacam cermin buat kita ya. Kadang kita harus melanin ritmenya, kadang kita harus istirahat gitu. Misalnya anak mau ujian nasional gitu. Perlu di rumah aja atau cuti gitu. Buat saya anak-anak itu cermin. Jadi, oke, aku harus istirahat dulu. Oke, aku ngajuin cuti. Oke, aku nggak bisa keluar kota dan seterusnya. Jadi, selain itu yang lebih teknis nih kan ibu kalau kerja kan meninggalkan, pekerjaan-pekerjaan domestik nih. Sebenarnya sih kerjaan rumah tangga bisa di-handle bareng-bareng gitu. Nah, tapi ada hal yang memang hanya bisa dilakukan perempuan. Nah, ketika memutuskan harus bekerja, harusnya sudah direncanakan. Ini pekerjaan bisa didelegasikan atau harus kita kerjakan sendiri. Misalnya saya,
untuk masak makan siang dan makan malam itu didelegasikan. Jadi ada asisten rumah tangga yang membantu mengerjakan itu, tapi sarapan pagi ketika WFO ya, work from office, bekerja di kantor, maka saya sebisa mungkin yang menyiapkan sarapan. Jadi ketika dinikmati bareng-bareng nih Mas Habib, sarapan ini itu jadi bahasan yang enak. Jadi lebih tasteful, lebih ada rasanya, lebih mantep gitu ketika ibunya yang menyiapkan sendiri gitu. Dan menunya juga disiapin bareng-bareng, kesepakatan dalam seminggu 5 hari ini, 5 hari kerja, 5 hari sekolah. Hari ini menu favoritnya paling kecil, besok yang paling gede. Terus kalau ada yang sudah siap, salah satu anak dari kami ada yang ngebantu. Jadi itu, karena asisten di rumah juga kerja mulai 6:30 sampai jam 5 aja. Jadi satu sisi membantu, sisi lain menjadi rahmat juga buat kami. Ada waktu di mana kami benar-benar menghandle pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sendiri dan bareng-bareng gitu. Selanjutnya, nah yang penting juga adalah sadar peran. Ini krusial banget. Jadi ketika seorang ibu memutuskan bekerja, maka peran dia itu ada double, bahkan mungkin triple ya. Ketika sudah punya anak, kita adalah istri, kita adalah ibu, di sisi lain kita juga pekerja gitu. Yang pada waktu-waktu tertentu harus bisa menempatkan diri, harus berperan secara optimal. Ketika jam kerja, 7:30 sampai pukul 4 gitu ya, hari-hari biasa ya bekerja gitu. Kemudian di rumah, maka peran kita ganti lagi jadi ibu, jadi pasangan gitu. Semaksimal mungkin kita kerjakan. Jadi prinsip saya, dimanapun kita berada, bekerja sebaik mungkin, jadilah sebaik mungkin buat lingkungan kerja ketika di kantor dan buat lingkungan keluarga ketika di rumah. Gitu. Tahu peran-peran penting kita apa dan harus dikerjakan dan apa yang bisa didelegasikan ketika di rumah misalnya. Itu. Selanjutnya, nah sayangnya ketika menjalankan peran ganda ini atau triple peran ini ya, istri, ibu, dan juga pekerja, sering atau kadang-kadang kita menghadapi konflik peran ya. Waduh, gimana ya kita harus di rumah, padahal kerjaan lagi numpuk di kantor dan harus banget dikerjakan di kantor misalnya gitu. Atau hal-hal lain gitu. Nah, jadi kunci dari balancing life and work gitu, antara pekerjaan, peran kita sebagai pekerja, peran kita sebagai ibu dan istri, maka kalau saya gini kuncinya dengan baik dengan keluarga maupun dengan lingkungan kerja adalah yang pertama tuh komunikasi. Jadi dengan suami tadi itu sudah dapat izin, dukungan dari anak-anak, itu sangat membantu. Ada masalah kadang di kantor diceritakan kepada pasangan, kadang-kadang kita nemu solusinya, atau dengan hanya didengarkan itu sudah menenangkan ya, membuat kita nyaman. Kemudian komunikasi juga dengan atasan. Nah, alhamdulillah sepanjang saya bekerja, baik sebelum di Kemendikbud, saya pernah di NGO, internasional NGO, national NGO, bahkan di Kemendikbud sekalipun, alhamdulillah saya selalu dapat pimpinan yang ngerti gitu. Satu, ketika saya baru memulai pekerjaan, saya mengomunikasikan. Saya seorang ibu, pernah ketika itu saya baru punya anak 1, masih 2 tahun, bahkan ketika mau hamil, ketika hamil misalnya maksud saya, sudah dapat kabar positif nih, kemudian dapat pernyataan dari dokter bahwa saya positif, itu saya komunikasikan ke pimpinan. Sehingga ada sesuatu terjadi ke depan, mereka sudah paham, dan saya juga menyampaikan kalau saya dalam kondisi seperti ini, maka saya nggak bisa ABC. Gitu. Saya nggak bisa lembur, misalnya ketika saya sampaikan saya punya anak masih kecil, Pak, atau saya masih menyusui dan seterusnya, maka saya maksimal memang kerja sampai jam kerja aja. Kalaupun ada kerjaan-kerjaan lain, saya akan selesaikan di rumah dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah, so far is good, bahkan sampai sekarang.
Memang sempat ada konflik yang lumayan berat nih, dilema yang lumayan berat, ketika saya bekerja adalah kira-kira 4 tahun yang lalu lah ya, 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, di mana unit kerja baru itu baru dibentuk, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Mas Habib, itu luar biasa. Direktorat yang baru terbentuk, belum punya banyak perangkat, kerja kan, rentra segala macam sudah ada, tapi hal-hal yang lebih rinci itu belum ada. Itu luar biasa, saya sampai jam 8 kadang pulangnya, tapi alhamdulillah karena suami sudah tahu keadaannya, tetap support gitu. Jadi sampai rumah pun anak-anak karena tahu juga, Bunda ada di kantor baru nak, jadi Bunda harus kerjain ini. Nggak ada yang lain? Iya belum ada. Tenaganya baru 11 orang gitu. Jadi Bunda mesti begini gitu. Jadi alhamdulillah gitu. Yang lain selain komunikasi baik dengan keluarga maupun dengan lingkungan kerja, dalam hal ini terutama adalah pimpinan, adalah saya punya waktu-waktu yang mungkin teman-teman udah classmate sudah tahu semua nih istilahnya. Ada me time saat dimana kita boleh gitu ya, saya membolehkan diri saya, memberi apresiasi pada saya untuk bersendiri-sendiri, macam-macam bentuknya, classmates pasti punya preferensi masing-masing. Saya ada waktu sendiri misalnya pagi sebelum subuh, itu waktu saya bersendiri gitu, merenungi apa yang udah aku lakukan, salahnya di mana, perbaikannya di mana, atau sampai kadang-kadang memanjakan diri misalnya ke salon segala macam walaupun nggak rutin ya, tapi itu bisa kita lakukan. Selain me time penting banget juga ada couple time. Waktu di mana kita berdua aja sama pasangan. Nggak harus yang hangout nonton bersama atau kemana gitu, tapi sesederhana menikmati kopi berdua nih waktu weekend atau ngobrol aja berdua tanpa anak-anak, itu penting banget untuk membangun saling understanding gitu di antara kami. Dan family time. Jadi rutin meskipun waktunya nggak kaku ya, harus Sabtu Minggu, nggak gitu juga. Tapi setidaknya ada lah dalam seminggu berapa kali gitu. Selanjutnya, nah, ibu kerja harus sukses nggak sih? Buat saya harus. Buat saya harus. Jadi ibu bekerja, sebagai pekerja, sebagai istri, sebagai ibu harus sukses. Nah, cuman definisi sukses kadang orang kan mengartikan materi gitu ya, jabatan tertentu. Buat saya sukses bukan itu, sukses adalah sebuah perjalanan. Jadi kalau kata orang Sunda nih, Mas Roland, Mas Habib, katanya success is a journey, not a destination. Jadi sukses itu perjalanan gitu. Jadi it's in the making, bukan sebuah tujuan. Jadi sukses itu harus diikhtiarkan. Nah, buat saya jadilah sukses dimanapun kita bekerja, jadilah baik dimanapun kita berada, dan sukses itu haruslah dilihat dari kacamata kita sendiri, bukan kacamata orang lain. Jadi istilahnya best of me gitu, bukan best dari kacamata umum. Nah, karena menurut saya, keyakinan saya sebagai Muslim, sejatinya setiap insan adalah juara. Gitu. Kita bisa ada tumbuh dalam janin, dalam rahim seorang ibu, dilahirkan, besar hingga saat ini adalah karena memang kita memang terbaik, sebaik-baik penciptaan dari Yang Maha Kuasa. Meskipun sampai hari ini masih banyak kekurangan, kelemahan, itu yang jadi PR. Tapi ketika kita mengetahui nih, best of me itu yang mana ya, mana kelebihan kita, itu bisa di-push, di mana kita harus istirahat, nah insya Allah ini perjalanan yang akan jadi mengasyikkan. Nah, kalau masih ada PR mungkin ada sesuatu yang memang kita belum maksimal, kita ikhtiarkan. Nah, itu kemudian ketika saya melihat diri nih sebagai ibu, apa iya ya sesudah sukses, maka ukurannya nih teman-teman yang belajar psikologi mungkin sudah cukup paham ya. Usia anak-anak itu tugas perkembangannya apa sih, remaja apa saja sih yang harus sudah bisa dicapai gitu kan. Kemudian menjelang dewasa seperti apa gitu. Nah, saya kadang memakai itu, tapi lebih banyak saya mendasari apa-apa yang saya lakukan sebagai ibu, pendidik yang utama buat anak-anak madrasah adalah ya mereka harus kita jaga supaya tetap kaya hatinya, itu yang terpenting.
kemudian mereka cakap, jadi mereka punya kecakapan hidup atau life skill yang saya yakin ketika anak-anak cakap dalam hidupnya, mereka punya plan-nya nggak sampai B aja, plan B aja, tapi plan-nya bisa sampai Z. Ketika nggak bisa ini, bisa itu lagi, dan seterusnya. Boleh kasih lihat, saya mau kasih lihat sedikit yang dikerjakan anak-anak. Anak pertama saya ketika ini yang paling kiri hasil ini ceritanya pentas tahunan sekolahnya. Alhamdulillah dia berhasil bisa berdiri dengan megahnya panggung ini. Dia dan tim yang mengerjakan ini semua, tidak saja anak saya, tapi saya benar-benar appreciate apa yang sudah dikerjakan. Pun yang tadi Instagram anak saya yang kedua, dia sedekah kemampuannya dengan cara merawat Instagramnya untuk cerita gitu, kemampuannya gimana sih. Nah ini dia cerita misalnya ketika corona, apa sih corona, apa yang bisa dilakukan. Sesederhana dengan dia memang punya kesenangan, hobi lettering, nulis-nulis bagus gitu, menggambar. Nah, seperti itu. Nah, yang ini yang paling kanan adalah ini hobi anak saya, sekarang lagi seneng nulis. Saya sebagai ibunya bikinkan website WordPress di blog gitu untuk mewadahi tulisan-tulisan dia yang saya belum sempat ngitung, tapi mungkin belasan ada. Cerpen, ada yang sampai 57 halaman gitu. Dia sangat antusias. Nah, sempat juga anak saya yang pertama waktu SMP, selanjutnya Mas dia alhamdulillah dengan teman-temannya lagi juara tingkat nasional lomba film pendek. Nah, ini yang kanan anak saya yang terakhir yang senang nulis ini terpilih tahun 2019 menjadi salah satu reporter cilik media Indonesia. Jadi dari seleksi saya nggak tahu berapa banyak, lolos seleksi tulisan, kemudian ada pelatihan dan dapat banyak hal ya sebagai reporter cilik tahun itu. Alhamdulillah. Saya sendiri bagaimana? Nah, saya nggak usah ceritakan bagaimana saya bekerja di kantor selama dari ketika saya di Direktorat PT KPNF, kemudian ke Direktorat PAUD, kemudian ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, dan sekarang ini saya di Pusat Penguatan Karakter. Pekerjaan saya sebagai fasilitator, pengembang sumber belajar, kadang mewakili pimpinan untuk menjadi narasumber. Tapi di luar itu saya pengen saya mendedikasikan diri saya sebagai sebaik-baik manusia gitu. Nah ini yang kiri adalah ketika 2018 saya diminta menjadi salah satu alumni yang membagikan inspirasi. Ini ada Career Day on the radio, ada yang kemudian tatap muka langsung, kami kembali dari masing-masing kami berdomisili sekarang kembali ke SMA kami di Cilacap untuk membagikan pengalaman kami dari dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Nah, yang ini saya sebagai ibu, saya usahakan juga punya komunikasi yang baik dengan sekolah anak saya. Alhamdulillah, meskipun keterlibatan saya hanya WA, kadang-kadang saja saya ke sekolah, ketemu kepala sekolah, ketemu wali kelas, dan seterusnya, saya diminta untuk memberikan motivasi pada anak-anak murid SMP waktu itu. Dan sebagai seorang ibu juga yang punya hobi menulis, beberapa tulisan saya pernah dimuat di media massa nasional dan regional. Dulu nih KR nih ceritanya Mas Habib, Kedaulatan Rakyat, saat saya masih mahasiswa, nembus Kompas susah banget, akhirnya sudahlah. Saya coba ke KR, tembus Solo Post waktu itu, kemudian pindah ke Jakarta, saya masih lanjutin hobi nulis saya, pernah dimuat di Koran Sindo, Koran Tempo, dan The Jakarta Post. Ya, akhir dari apa namanya yang saya sampaikan, saya mau bilang gini, boleh ke sebelumnya Mas? Sebenarnya ini kata-kata dari komunitas ibu profesional, sejatinya setiap ibu itu bekerja. Ya, setiap ibu itu bekerja, hanya bedanya adalah ada yang memutuskan bekerja di rumah dan ada yang memutuskan bekerja di ranah publik.
Itu aja sih. Jadi kompensasinya pun berbeda. Kalau di ranah publik maka ada kompensasi berupa gaji, tunjangan, dan seterusnya, tapi di rumah tetap juga ada kompensasinya. Ya dukungan dari anak-anak, dukungan dari suami penting banget, support system yang terbaik. Dan ini saya akhiri paparan saya dengan saya mau bilang hidup ini kebetulan kan lagi booming nih ya bersepeda ya Mas Habib ya. Saya mengibaratkan hidup itu kayak bersepeda gitu. Jadi kadang harus terus dikayuh gitu kalau kita mau sampai ke tujuan kita. Dan mengayuh tentu saja kadang di atas, kadang di bawah karena ya begitulah roda kehidupan. Pun demikian kondisi jalanan, kadang menanjak tapi sering juga menurun. Nah, kalau sedang bersepeda, kalau rasanya lelah maka bisa dipelankan kayuhannya atau istirahat dan disandarkan sepedanya untuk sementara. Terus mengayuh ke depan karena sejatinya ibarat sepeda ya, kehidupan pun memang tak bisa jalan ke belakang. Itu saja Mas Habib, terima kasih banyak. Iya. Saya mendengarnya jadi terpesona dan terpana. Karena begini Mbak Yun, ketika Mbak Yun bercerita soal istri yang bekerja, saya tuh masih tanda tanya besar gitu ya. Ketika melakukan komunikasi dengan suaminya itu seperti apa gitu ya Mbak Yun untuk bisa mendapatkan izin seperti itu gitu Mbak Yun. Iya, sebenarnya tuh komunikasinya atau beliau memahami saya dari sejak sebelum menikah Mas Habib. Jadi understanding-nya harus dibangun sebelum menikah sih. Menyadari bahwa ini calon istri saya memang terbiasa bekerja di ranah publik. Dari dulu saya di Jogja itu 8 tahun, dari bekerja voluntary, sukarelawan, sampai kemudian mendapat gaji. Bahkan sebelum voluntary work pun saya sempat ya pokoknya apa aja, nggak jarang banget ada di kos-kosan untuk leha-leha gitu, berorganisasi. Jadi ibaratnya ibu tuh Jogja itu ibu sosiologis lah gitu. Tempat saya belajar organisasi, tempat saya belajar menulis, tempat saya belajar relawan, sampai kemudian saya belum dapat ijazah, waktu itu alhamdulillah sudah diterima kerja. Gitu. Jadi sudah memahami itu, sehingga ketika menikah, saya memutuskan untuk bekerja, alhamdulillah suami ridho, sehingga ya bagaimanapun tempat saya bekerja itu ya dipahami gitu. Itu Mas Habib. Iya, memang beberapa kali sih memang kasusnya saya nggak mau kasuskan kemana-mana ya gitu kan. Ketika memang saat istri saya bekerja gitu ya Mbak Yun ya, kadang suka ada peran yang sering dilupakan gitu Mbak Yun gitu. Dan ini pernah terjadi gak sih Mbak Yun gitu ya, kita ya kita sebagai suami juga kan memang terutama ketika anak sakit ya Mbak Yun ya, dan dia harus memang datang bekerja gitu. Ketika meminta izin pun kita kan juga merasakan ya sebagai pegawai yang tadi bilang berikhtiar, kemudian harus sukses gitu ya, tidak ingin meninggalkan pekerjaan, akhirnya jadi dilema. Itu gimana ya Mbak Yun? Kalau dengan suami sih pasti ada, pasti ada. Nah, cuman kan kadang disampaikan, kadang enggak nih Mas Habib. Ada yang memang mungkin suami merasa nih harus diomongin, kalau nggak diomongin nggak ngerti gitu kan. Kadang kalau ritme kerjaan lagi tinggi ya, workload-nya juga lagi berat gitu, kadang-kadang kita nggak ini nih, awareness kita tuh agak lemah gitu kan. Nah, pada saat itu biasanya suami ngomong gitu. Anak lagi butuh didampingin, dia mau UN segala macem, ya kayak gitu-gitulah. Oke, berarti yang selanjutnya adalah komunikasi dengan teman-teman di kantor dan pimpinan. Gimana ya gitu, bisa nggak bantuin? Aku nggak bisa loh keluar kota gini-gini, soalnya gini-gini. Alhamdulillah bisa tertangani, itu sih. Itu kan istri yang mengalah. Ya, kita nggak tahu, mungkin ada beberapa kasus lain yang mungkin dari teman-teman classmate semua punya pertanyaan yang memang arahnya ke situ gitu ya Mbak Yun ya. Kita langsung ini aja ya Mbak Yun ya, kasih teman-teman kesempatan dari classmate yang ingin bertanya. Silakan ke Mas Roland, mungkin ada teman-teman classmate yang ingin bertanya nih sama Mbak Yun ini. Oke. Wah, ini dari Bapak ya.
Dari Pak Imran Atute, pertanyaan bagaimana membagi waktu membina anak di rumah ketika kedua orang tuanya sibuk bekerja sebagai ASN, apalagi pulang jelang maghrib. Nah, itu itu terjadi tuh Mbak Yon di lantai 3 ya, ibu-ibunya tuh pulangnya sampai Oh. jam 7, jam 8 malam itu. Waduh, iya, saya punya teman Gimana di Mbak Yon? direktorat SD juga begitu ya. Iya, Jadi pulang iya, jam iya, iya. 9 itu udah jadi rutinitas, saya juga kaget, Iya, waduh. betul. Tapi saya yakin masing-masing keluarga itu, Mas Habib, punya Iya, oke. apa ya namanya, nilai-nilai termasuk waktu-waktu kebersamaan yang beda-beda. Jadi mungkin saya juga nggak bisa menyamakan. Artinya tadi yang saya sampaikan itu kan nggak nggak resep gitu ya, harus Hmm, dilakukan, bisa terjadi di semua keluarga. Saya yakin tidak bisa. oke, Eee, oke. ini cerita teman saya yang di direktorat SD itu, dia punya rutinitas bersama tuh justru jam 3:30 pagi, Mas Habib. Wow, Masya Allah. Jadi dia pulang boleh jam 9 ya. itu dari kantor. Jadi sampai rumah bisa 10:30 karena tinggal di Bekasi, dia naik kereta. Nah, saya Hmm, tanya, "Itu gimana ketemu anak-anaknya?" Udah pada tidur sih sampai rumah, iya. tapi biasanya 3:30 semua sudah bangun. Saat itulah sama-sama sholat malam, setelah itu Hmm, cerita-cerita-cerita, sampai subuh kemudian bareng, terus sedikit hmm, ngaji gitu, untuk kemudian bersiap, sarapan sempat bareng. Jadi itu, hmm, weekend itu apa namanya, di-push ya, untuk benar-benar bisa, maksimal dengan keluarganya. Itu sih yang saya dengar dari teman yang memang luar biasa lah. Nah, kalau saya kan nggak mengalami yang seperti itu. ya. Jadi ini single-single di kantor dulu waktu masih di Bindikal ini yang kadang-kadang jadi korban saya. "Mas Roland, maaf nih aku nggak Iya. bisa," gitu, "bisa gantiin nggak?" Kalau misalkan bisa nanti aku bilang ke ibu atau ke bapak pimpinan kami gitu. Alhamdulillah Iya, tertangani, gitu. iya, Nah, yang penting tadi itu Mas Habib, pertanyaan dari Kak iya, Imron, ketika masing-masingnya, jadi nggak cuman ibu sebenarnya ya, tapi juga iya. bapak itu kan co-parenting ya, sama-sama mengasuh anak. Jadi ketika sama-sama tahu, sadar perannya, insya Allah sih ini bisa bisa, apa, juggling gitu, ganti-gantian. Ketika misalnya si ibu harus pergi meninggalkan rumah, misalnya, apa namanya, keluar kota, oke berarti bapak yang ambil peran. Alhamdulillah suami tidak bekerja, berbasis di kantor ya. Jadi kalau saya Mhm, lagi keluar kota, beliaulah yang lebih banyak di rumah gitu. oke. Nah saya nyambung komunikasinya dengan video call, telepon, segala macam. Iya, Itu pokoknya iya. untuk tetap berkomunikasi. Mmm, Ya, kalau tadi Bapak sampaikan pulangnya maghrib ya, sama-sama maghrib ya, mhm. coba hitung aja Sama-sama kira-kira ASN bisa ya? sama punya kebersamaan kira-kira kapan, mungkin sarapan gitu. Iya, Sarapan tuh bareng-bareng, ada percakapan yang membangun lah di sana, jangan cuman, oke. apa, ibunya bikin sarapan, habis itu anak-anak makan, ibunya sambil pakai jilbab gitu, sementara bapaknya apa gitu, jangan. Jadi Heeh, sebisa mungkin itu pas iya, sarapan itu udah duduk bareng gitu. Jadi ada iya. ngobrol yang ya ngobrol Kual bersamanya di situ. Quality ngobrolnya time. lebih quality, ya quality Kalau time, bicara betul. teori, kata psikolog, setidaknya lah ketika ibu atau ayah Oke, bekerja, sudah di rumah, luangkan sekitar 20 menit yang berkualitas dengan anak. Nggak harus ngobrol juga, ketika misalnya nggak ada ngobrol, ya udah apa aja, gitu. Nah, saya sering menggunakan media-media nih, Mas Habib, iya, supaya, terjadi percakapan yang mengasyikan. Misalnya, "Pijit Bunda dong, capek banget nih," gitu, atau "Injek-injek iya, dong," yang kalau yang kecil ini badannya masih kecil tuh enak injek-injek tuh. iya, Harus sambil, nginjek-injek itu suka ada percakapan tuh, "Tadi tahu nggak Bun, di sekolah tuh Putih gini gini gini," gitu. sambil cerita ya? Iya, atau Heeh, selesai ngaji, kadang-kadang kan suasananya rileks tuh. Habis iya, maghrib biasanya kita ada waktu seperti itu bareng, sholat oke, bareng, kemudian ngaji bareng, biasanya rileks, itu ada aja mhm, yang disampaikan. Jadi itu sih, mhm, harus harus banget, harus ya, meluangkan waktu. Jadi bukan waktu sisa, oke, tapi waktunya mhm, diluangkan untuk bareng-bareng, itu sih. oke, oke, kita gitu ya Pak Imron? Lanjut kita, pertanyaannya banyak nih, jadi kita kasih banyak kesempatan buat teman-teman yang classmate yang ingin bertanya nih. Dari Mbak Diania, bagaimana cara Mmm, mengontrol emosi kita dengan anak kita ketika sedang mmm, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di mmm. rumah dari tempat kerja? Sementara anak kita sulit diberikan pemahaman dan terus merengek-rengek. Ah, ini sering kejadian ini. Kalau biasanya masih balita ya ini ya, Mas Habib ya? Hmm,
Ya, Heeh. anak usia dini, heeh. Mhm. Saya ini pengalaman saya bekerja ketika Oke. anak-anak masih balita memang nggak terlalu intensitas pekerjaannya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau saya sempat juga sih ngalamin kayak gitu, mungkin tidak merengek ya, tapi minta waktu untuk didengar, ada yang mau diceritakan. Mhm. Biasanya kalau bisa kita tunda pekerjaan kita ya, saya akan bilang, "Oke, mau cerita apa?" Gitu. Nah, ketika itu, maka ini istilahnya Mbak Najila Shihab ya, kita harus Ya, hadir, nggak cuman, apa namanya, kita harus katanya harus hadir sepenuh tubuh dan sepenuh jiwa gitu. Jadi nggak ya, cuman handphone ditaruh, tapi pikiran kita masih ke pekerjaan, mata kita juga menerawang ke mana gitu. Jadi hadirlah gitu untuk anak. ya, Kalaupun misalnya mhm, nih pekerjaan nggak bisa banget ditunda, pernah suatu saat nih waktu di Bindikel kan gila-gilaan itu ya, pimpinan nelpon sementara anak ini itu berantem gitu. "Maaf Nak, boleh sebentar nggak Bunda, tenang dulu, ya, ada telepon dari kantor." Atau saya yang memang ke tempat lain. Atau oke, kalaupun pekerjaan saat itu juga harus dikerjakan. Misalnya kalau saya iya. sih kasus saya tuh, "Tolong paparan yang" gitu kan. Wah, iya "Sekarang ya tuh, Pak," "Iya nih saya" kayak gitu-gitu kan. "Maaf Nak, iya, bentar, maaf banget ya Bunda tuh nih ada WA dari pimpinan oke, gini-gini nih." Alhamdulillah ya, bisa sih, tapi ya itu, begitu pekerjaan itu selesai, maka kita harus balik lagi. oke. Hadirnya jadi Sel sama-sama sepenuh tubuh dan sepenuh jiwa nih, sepenuh tubuh pekerjaan dan sepenuh selesai jiwa. heeh, nggak tubuh aja yang Oke, hadir gitu. betul, oke. Mbak Dian gitu ya? Selanjutnya Nah, kita ya kalau ini sama banyak anak banget yang ngasih usia dini pertanyaan. Mhm. oke Nah oke ini dia oke. tentang anak usia dini nih. Anak-anak saya masih tergolong anak usia dini, namun waktu saya sangat banyak tersita untuk pekerjaan di kantor. Sementara atasan saya sangat sulit untuk memahami keadaan saya. Dengan alasan bahwa instansi saya bekerja kekurangan tenaga yang bisa diandalkan. Ini kayak di pendidikan keluarga ya? Mhm. Kayaknya sih di Iya, mana-mana ini iya di mana-mana. instansi Iya, yang, sedikit SDM yang handal iya, bisa apa ya, iya, performanya baik, jadi ketika iya, ada ya itu-itu aja gitu ya yang diandalin. iya. Saya yakin nggak mudah sih anak usia dini ya, Mhm, mhm, tapi itu tadi, kalau bisa dari awal ketika iya, seorang ibu memutuskan bekerja, sudah di sudah disiapkan gitu, izin suami dapat, dukungannya ada, kemudian anak-anak juga mhm, dipahamkan, insyaallah. mhm, Kadang pun saya sempat nih Mas Habib, waktu mhm, itu saya masih bekerja di, NGO ya, saya harus iya, banget nih nyusuin anak, tapi pekerjaan kantor nggak bisa ditinggal, ya sudah gitu. mmm, "Ini harus banget ke kantor ya?" "Iya, meeting-nya nggak saya boleh bawa anak saya nggak?" Gitu. Itu mmm, sih yang saya oke, lakukan. Jadi ya udah sambil ngurus anak, mhm, ya tapi sekali lagi, kalau sebisa mungkin kalau pekerjaan bisa didelegasikan, misalnya pekerjaan rumah tangga ya, mhm, minta makan misalnya, karena iya, masih anak usia dini ya, belum bisa nyiapin sendiri. mhm, Kalau bisa mhm, ada yang membantu, ini alhamdulillah Mas Habib, anak saya 3 kan, iya, eee, mhm, ada yang tingkat kemandiriannya masih kurang gitu mhm, kan, ini dibantu oleh kakaknya. Bisa kakak mhm, tengah, bisa yang pertama. Jadi kadang saya menggunakan itu sih, support system-nya gitu. Tapi kalau anak oke, memang harus dipeluk, didengar, ya sudah gitu. Memang mhm, karena sadar peran itu kan tadi, iya, kalau saya yakin sebagai muslim itu yang terpenting mhm, ketika saya memutuskan bekerja ya tugas utama sebagai ibu jangan ditinggal. Kita madrasah, iya, kita betul, pendidik bagi anak, ya mhm, itu yang pertama. Jadi ketika kita sadar peran sebenarnya kita jadi mampu membuat prioritas sih Mas Habib. Mana yang paling iya, atas, mana yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada yang bisa ditunda, ya atau udah ditinggalin aja. Misalnya keluar kota asik sih jadi fasilitator, wah gitu kan, dapat honor segala macam, tapi kan yang utama di sini di rumah. iya, Ada Mas iya, Roland bisa betul, bantu atau gantiin saya atau iya, ada yang lain gitu, heeh, udah bisa gantiin nggak? Gitu. Itu sih, heeh. dan memang pada saat itu ini ya, memang mobilitas di pendidikan keluarga itu luar biasa itu loh, Mbak Yun. Banget waktu itu Sehari kan. sehari itu bisa berapa kali untuk kita DL itu. Aduh, Iya. Iya, itu sih karena buat saya, pengasuhan itu kan kayak
ini lari jangka panjang maraton gitu ya. Apa yang kita kerjakan sekarang itu hasilnya baru bisa dituai mungkin 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin sampai puluhan tahun ke depan gitu. Jadi keputusan kita hari ini, detik ini menentukan ke depannya. Saya memutuskan ninggalin lah, udah fasilitator siapalah, ada kok yang lain gitu. Udah, saya mending itu gitu. Tapi ketika nggak ada banget pimpinan mengharuskan kita sekali yang pergi gitu. Pernah kayak gitu Mas Habib? Besok ke NTT. Oh my god, NTT ya Bu? Iya. Itu nggak deket ya? Nggak deket gitu. Jadi nggak ada yang lain ya Bu, please Bu, nggak. Ya sudah kalau begitu, kadang kan pimpinan juga punya pertimbangan tersendiri ya. Ya sudah, izin suami dulu, suami mengizinkan, insya Allah. Gitu. Ya. Oke, gitu jawabannya itu luar biasa ya. Memang curhatannya nih nggak sekedar pertanyaan ya, jadi banyak curhatan. Selanjutnya mungkin ada lagi classmate. Saya masih banyak nih dari Mbak Rina Hakso. Oke, ini dari Palangkaraya. Mau nanya, Ibu Sri, izin dari keluarga kita kerja atau bisnis di rumah sangat penting. Bagaimana kalau ada keluarga yang protes oleh kesibukan si ibu? Apakah si ibu harus berhenti bekerja atau mencari kerja yang lain? Wow. Ini keluarganya anak atau mertua atau orang tua kita ya? Karena kita umpamakan misalnya ya mertua gitu ya, itu biasanya juga suka seperti itu ya, atau mungkin protes dari anak-anaknya juga bisa mungkin itu Mbak Yun. Oke, kita satu-satu ya Mas Habib, karena konflik yang disebabkan dari inner circle di keluarga sama yang di outer circle dari keluarga itu beda-beda sih penanganannya. Kalau ditanya saya, maka ya saya pahamkan sekali lagi. Alhamdulillah kan tiga anak ini sudah bisa diajak ngobrol nih, duduk, ngasih tahu itu sudah bisa. Tapi untuk yang anak usia dini pasti beda juga ya cara memahamkannya gitu. Katakan bahwa pekerjaan Bunda saat ini mengharuskan Bunda memang harus keluar kantor. Atau tadi itu bisnis di rumah ya? Bisnis di rumah. Menurut saya justru lebih fleksibel ya, tapi nggak tahu juga. Artinya kalau bisnis yang bisa dikendalikan dari rumah kan secara fisik si ibu bisa lebih banyak hadir di rumah gitu kan. Artinya lebih fleksibel. Hari ini digital media sudah sangat membantu kita gitu. Nah, sekali lagi jika ada anak yang memang bisa bantu kita atau bagian dari keluarga kita yang bisa bantu kita itu keren banget. Paparan tadi itu Mas Habib kemarin itu juga dikerjakan oleh anak saya yang pertama. Jadi wow. Bunda kayaknya nggak sempat support ya. Bunda kayaknya nggak bisa. Jadi saya kasih note aja, Bunda perlu cerita tentang ABC, tolong dibikinin gitu. Nah, kayak gitu sih. Nah, saya membayangkan ini kan ketika WFH ini, work from home, kan kita hadir nih di rumah nih ya kan, 24 jam. Tapi pekerjaan yang kita kerjakan di rumah juga menghendaki konsentrasi yang berbeda. Jadi secara paralel saya menyiapkan untuk saya ada sekarang ini, itu dibantu gitu, didelegasikan ke anak. Atau kalau nggak ada pun bisa yang lain gitu. Artinya itu, kadang kalau teman saya cerita, kadang dikerjakan suami, misalnya gitu. Hal seperti itu. Nah, kalau datang dari outer circle of the family, misalnya mertua, gitu kan. Ya, menikah di Indonesia memang beda ya, dengan di luar negeri kan, ketika menikah di Indonesia itu artinya kita harus menikahi keluarganya juga gitu ya. Nah, artinya ketika suami sudah mengizinkan, mestinya dibangunlah pemahaman dengan mertua, dengan orang tua kita juga, bahwa tuntutannya sekarang ini lagi kayak gini nih gitu. Karena kan workload itu kan naik turun ya, kadang benar-benar di puncak, kadang tuh turun banget kok gitu. Ketika agak menurun, maka udah kayak kita habis-habisin aja udah gitu. Saya sering misalnya gini Mas Habib, tugas luar kota biasanya kan 3 hari gitu ya, atau kalau PCP atau TOT itu kan sampai 5 hari gitu. Setelah itu bisa dilihat di kantor. Biasanya saya setelah keluar kantor itu 1 hari berikutnya saya cuti. Jadi kayak saya membayar jadi gitu. Tidak hadiran saya. Mau ngapain aja. Kalau misalnya anak lagi sekolah ya udah pagi saya nganterin yang paling kecil, siangnya saya menjemput yang tengah gitu. Terus masak di rumah, nyiapin buat anak-anak kayak gitu sih. Jadi
Ya mudah-mudahan kita kan mengikhtiarkan yang terbaik dari yang kita bisa. Betul. Gitu. Membayar dengan sepenuh tubuh dan sepenuh jiwa. Satu hari Benar, harus dicuti ya. benar. Oke. Oke, ada lagi dari Reni Febrianti. Ah, ini temen di lantai 3 nih rasanya nih. Oh. Saya memiliki 2 anak usia 8 dan 3 tahun. Saya ASN di Jakarta. Udah ketebak Mbak Reni. Oh gitu. Anak saya berada di Riau. Mohon saran Bu, apakah saya harus resign atau bagaimana cara mendampingi anak yang efektif secara online? Wow, ya. Ini bisa Oke. Suami saatnya gimana tepat nih pada saat ngomong-ngomong Mbak pandemi ini. Reni? Suami di mana Mbak Reni? Susah ya. Iya. Oke. Saya nggak mengalami itu, tapi saya ada teman prajab waktu itu Mas Habib, teman satu Ya. kamar prajab itu pernah dia ketika kami masih sama-sama CPNS, jadi sulit untuk bisa memutuskan ya, sementara menjadi PNS adalah bagian dari cita-cita dia dan juga suami. Jadi ketika menikah kan artinya kehidupan itu kehidupan bersama ya. Jadi life plan gitu, life plan-nya itu bukan life plan saya Yuni sendiri, tapi juga life plan of the family gitu. Saya mau lanjut S2, nanti tuh ada manfaatnya buat anak saya nggak? Gitu. Oh ada ya. Oke, ya kayak gitu-gitu. Ketika saya bekerja pun sebisa mungkin tuh sebenarnya ada manfaatnya juga buat anak-anak gitu. Nah itu sih kalau saya nggak cukup tahu nih suaminya ada di mana ya. Cerita teman saya tadi yang satu kamar ketika prajab itu, suaminya ada di Kalimantan Selatan, anaknya ada di Subang bersama neneknya. Wow. Ya, dia waktu itu ngekos di daerah kayu putih atau mana di Jakarta Suami Timur. di Riau. Suami di Oh, Riau suaminya di katanya. Riau ya. Jadi ini persis ceritanya dengan teman saya itu ya. Oke. Nah, saya karena sebagai orang luar nggak bisa menjudge, itu nggak bagus, aduh gimana cerita, kita nggak pernah tahu bagaimana preferensi mereka. Circumstances-nya setiap keluarga kan beda-beda gitu. Tapi yakini bahwa ketika Mbak Reni memutuskan bekerja, itu adalah keputusan bersama kan. Tidak saja suami, tapi juga anak tahu dan mendukung itu gitu. Kalau ini udah ada, maka ya udah gitu. Saya lihat teman saya waktu itu tiap saat dia telepon anaknya, dia telepon ibunya yang mengasuh anaknya di Jawa Barat itu kan. Dia rutin juga telepon suaminya gitu. Tapi saya yakin biasanya ibu-ibu dengan LDR nih, LDR kayak gini biasanya punya lah kesepakatan-kesepakatan. Saya pengen Mbak kayak gini 2 tahun. Jadi sudah PNS semuanya mengajukan mutasi. Nah, pengajuan mutasi kan biasanya juga ditimbang nih, mana yang berat. Yang ke Riau atau dari Riau yang ke Jakarta. Itu biasanya udah direncanakan sih. Nah, selama menunggu itu menurut saya sih banyak hal yang bisa dikerjakan. Jadi komunikasi keluarga tetap dibangun, tapi sebagai seorang ibu yang bekerja tetap juga harus sukses loh Mbak Reni. Jadi jangan setengah-setengah, kalau jadi pekerja ya pekerja yang maksimal gitu kan. Tadi itu saya katakan dimanapun kita berada, jadilah sukses gitu kan, dengan kemampuan kita gitu. Saya senang nulis, oke saya maksimalkan, jadi penulis yang oke gitu. Jadi fasilitator ya yang terbaik yang kita bisa gitu. Jadi ibu, begitu selesai kerjaan di kantor, jadi ibu yang oke dan paling baik buat anak-anak dan pasangan yang top buat suami gitu. Mudah-mudahan tidak puas ya. Tidak puas, jadi masih cari tahu lagi. Masih gimana? Masih satu lagi Mas Roland? Masih bisa satu lagi atau oke satu lagi ya? Mungkin singkat aja nih Mbak Yun ya. Dari Puji Astuti, di masa pandemi seperti sekarang ini saya harus menyelesaikan pekerjaan, juga harus mendampingi anak-anak belajar. Bagaimana cara pekerjaan sukses juga bisa mendampingi mereka? Ya. Jadi sama ceritanya sama kita ya, ASN, kita juga work from home di saat anak sekolah, terutama kemarin ya, awal-awal itu memang agak berat nih. Tapi begitu 16 Maret saya ingat, Kemendikbud memutuskan kita semua bekerja dari rumah, pas banget anak-anak juga sekolah atau belajar dari rumah. Malam-malam Mas Habib, saya, suami, ngobrol di kamar berlima. Oke, mulai besok Bunda dan Ayah kerja di rumah.
kalian juga belajar di rumah. Ingat ya, belajar di rumah. Jadi tetap aja tuh pekerjaan-pekerjaan dari sekolah, tugas-tugas sekolah kalian kerjakan, cuman bedanya sekarang di rumah. Pun kami gitu. Terus apa nih yang bisa kita lakukan? Oke, jadi ada kesepakatan-kesepakatan akhirnya tuh dari jadwal. Jam sekian sampai jam sekian kita sudah mandi, sarapan segala macam. Bunda di kerja di mana, ayah di mana, terus anak-anak di mana gitu. Kapan bisa bertanya, minta bantuan ke orang tua? Oke, jam-jam ini. Jadi itu agak membantu sih, walaupun kadang-kadang tetap aja ya berantem gitu. Terus, tapi setidaknya kalau udah ada kesepakatan, tolong ya di jam-jam itu kita sama-sama saling mendukung ya. Gitu. Terus snack time nanti jam segini kalian boleh ngobrol, boleh tanya ini. Tapi Bunda harus balik lagi ke kerjaan gitu-gitu. Nggak ideal, tapi ketika berjalan pasti nggak ideal. Ada aja gitu ya kendala-kendala. Tapi ketika sudah ada kesepakatan itu di awal, do's and don'ts-nya, ada jadwalnya, insya Allah banyak membantu. Oke, itu ya Mbak Puji ya, terjawab. Ya. Oke, Mbak Yun, mungkin kita bisa langsung closing statement ya. Mungkin tinggal 4 menit lagi, kita nggak berasa, waktunya sudah mau habis. Silakan Mbak Yun untuk kita closing statement. Terima kasih banyak Mas Roland yang di belakang layar, Mas Habib dan teman-teman kelas bersama online. Saya dikasih ruang buat bersedekah pengalaman. Bersedekah ilmu ya. Saya gini, apa yang saya sampaikan ini juga pesan buat diri saya sendiri sebenarnya. Kembali lagi tadi memutuskan sebenarnya semua status ibu sama-sama bekerja. Ada bedanya hanya ada yang memutuskan di rumah bekerjanya, ada yang di luar rumah di ranah publik. Masing-masing ada konsekuensinya, tanggung jawabnya. Ketika memutuskan bekerja, pastikan bahwa alasan itu tepat. Sesuai, kalau saya sih sesuai keyakinan saya sebagai muslim ya, tidak meninggalkan peran-peran utama sebagai ibu. Nah, jadi ketika sama-sama bekerja nih, mau di rumah, mau di luar rumah, jika niatnya udah benar, sama-sama juga hadir. Karena ada juga loh ibu rumah tangga, tapi dia nggak hadir secara psikologis. Ya sama aja. Karena dua-duanya penting. Tadi itu hadir sepenuh tubuh dan sepenuh jiwa. Insya Allah Mas Habib, kalau niatnya benar, alasan bekerjanya oke, dalam perjalanannya juga selalu diikhtiarkan untuk lebih baik, insya Allah lah. Karena tugas kita berikhtiar, hasil sukses itu buat saya itu is in the making gitu. Oke. Ya. Oke, gitu banyak. Nggak terasa ya, kita sudah mau 60 menit, kita sudah menyelesaikan pertemuan kita pada hari ini. Kita beri aplaus dulu buat narasumber kita pada hari ini. Makasih Mbak Yun. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan sudah puas Mas Habib, sehingga terus mencari dan belajar lagi. Oke, amin. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman classmate semua. Ketika ada kesempatan, maka sebagai seorang istri, hadirlah sepenuh tubuh dan sepenuh jiwa buat keluarganya. Mungkin itu kali ya kata kunci yang kita bisa dapat pada hari ini. Oke, alhamdulillah akhirnya berakhir juga pertemuan kita siang hari ini. Semoga makin tambah pengetahuan dan wawasan kita. Sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Jangan lupa subscribe, terus komen, like, tinggal tekan tanda jempolnya ya, berarti teman-teman sudah mau membantu kita biar kita selalu eksis di kelas bersama. Kemudian like and share dan juga klik lonceng di YouTube supaya sebagai pengingat video diskusi update dari kelas bersama, sehingga teman-teman classmate nggak ketinggalan nih. Dan bisa juga di follow di IG kelas bersama, @kelas bersama kita. Dan mana lagi? Di FB juga ada ya, Facebook juga ada. Baik, sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Saya Habib Prasetyo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.